Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Rizky Dewanti. Saya kurang afdol nih kalau nggak kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Dewanti dengan NIM 240901225. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih tentang sistem saya, yaitu sistem pengaduan masyarakat berbasis web. Penasaran nggak? Ayo kita lihat. Nah, buat yang tanya, apa sih ini? Sistem apa sih ini? Tuh. Nah, sistem ini adalah sebuah platform online sederhana yang memudahkan masyarakat nih atau pengguna untuk mengirimkan pengaduan atau laporan dengan cepat melalui formulir online. Nah, semua pengaduan akan langsung tersimpan di database dan admin bisa melihat serta menindaklanjuti laporan tersebut. Nah, tujuannya apa sih sistem ini? Nah, yang pertama ada mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan. Itu yang utama. Nah, yang kedua ada menyimpan data pengaduan secara terstruktur dan rapi. Yang ketiga ada memudahkan admin dalam memproses dan memonitor pengaduan. Nah, yang keempat ada meningkatkan transparansi dengan status pengaduan yang jelas. Yang kelima atau yang terakhir, menghemat waktu dan tenaga baik masyarakat maupun petugas. Nah, kemudian untuk metode pengumpulan data saya yaitu observasi langsung lapangan, itu adalah sebagai satu-satunya metode pengumpulan. Nah, kenapa saya memilih metode ini? Metode ini saya pilih karena menurut saya memberikan pemahaman yang mendalam dan objektif nih terhadap alur kerja dan tantangan yang dihadapi oleh pengguna, baik dari sisi masyarakat maupun sisi pemerintah atau admin. Itu. Nah, tujuan observasi ini itu apa sih? Nah, tujuannya adalah yang pertama, mengamati bagaimana masyarakat menyampaikan pengaduan secara manual di kantor layanan publik, baik di desa, kelurahan, maupun kecamatan. Nah, yang kedua, mengidentifikasi titik-titik keterlambatan dan kendala birokrasi dalam proses penyampaian, verifikasi, dan penanganan pengaduan. Nah, yang ketiga, memahami interaksi antara petugas dan pelapor, termasuk tantangan komunikasi dan dokumentasi. Nah, kemudian pelaksanaan observasi. Nah, lokasi observasinya itu dilakukan di lokasi pelayanan publik di tingkat kelurahan. Spesifikasinya ada di Desa Tonggara, di desa saya sendiri. Nah, kemudian durasi dan jadwal. Nah, setiap sesi observasi saya berlangsung selama 2 jam, meliputi jam pagi atau jam sibuk. Nah, untuk melihat variasi intensitas. Nah, kenapa saya memilih jam pagi? Alasannya adalah untuk melihat variasi intensitas pengaduan, karena menurut saya jam pagi itu malah banyak laporan masuk gitu. Nah, yang ketiga, fokus observasi. Nah, fokus saya di observasi ini adalah yang pertama, proses penerimaan. Nah, aku mau lihat nih bagaimana caranya masyarakat datang, terus mengisi formulir pengaduan manual, terus interaksi awal dengan petugasnya bagaimana. Nah, kemudian yang kedua, dokumentasi. Apakah laporan itu dicatat di buku saat masyarakat datang, atau file Excel gitu, atau jangan-jangan tidak terdokumentasi sama sekali. Nah, kemudian yang ketiga ada tindak lanjut. Apakah ada proses verifikasi dan seberapa cepat laporan itu ditindaklanjuti sih? Itu. Ya, yang keempat ada penyampaian solusi. Nah, apakah ada komunikasi balik antara pelapor dan petugas atau admin? Nah, bagaimana bentuknya? Langsungkah? Tertuliskah? Atau bahkan tidak ada sama sekali? Nah, kemudian terakhir ada peralatan yang digunakan. Apakah ada perangkat komputer atau sistem pencatatan digital nih? Atau manual deh? Atau ketersediaan form? Jadi, saya melihat apakah peralatan apa yang digunakan selama penyampaian laporan atau selama pencatatan laporan gitu. Nah, hasil
hasil temuan saya. Yang pertama, itu keterbatasan dokumentasi. Sebagian besar laporan cuma dicatat nih secara manual di buku log Pak backup digital. Nah, yang kedua ada birokrasi panjang. Nah, laporannya harus melewati banyak tahapan nih. Jadi pengguna atau masyarakat harus melapor dulu ke RT. Kemudian setelah melapor ke RT, dilaporkan ke RW. Kemudian setelah dilaporkan ke RW, baru ke kelurahan. Nah, sehingga menurut saya sangat terlambat ini untuk ditangani. Nah, yang ketiga ada kurangnya transparansi. Nah, pelapor itu nggak tahu gimana caranya dapat informasi tentang progres atau penyelesaian nih tentang laporannya mereka atau pengaduannya mereka gitu. Nah, yang keempat ada kendala komunikasi. Jadi, petugas juga kesulitan nih untuk memberikan umpan balik karena keterbatasan data kontak masyarakat. Nah, setelah melihat hasil temuan yang begitu banyaknya, saya memutuskan untuk membuat sistem ini dengan berbagai fiturnya yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian, saya lampirkan nih beberapa dokumentasi tentang metode pengumpulan data saya, yaitu observasi di Balai Desa Tonggara. Kemudian desain dan perancangan. Nah, yang pertama ada identifikasi aktor. Nah, aktor di sistem saya itu ada dua, admin dan petugas. Kemudian tampil use case-nya. Nah, fitur-fitur yang ada di sistem saya ini, yang pertama ada login. Nah, yang kedua itu ada home atau beranda atau halaman menu, entahlah itulah semua. Nah, yang ketiga ada laman pengaduan. Ini adalah fitur utama. Fitur utamanya adalah laman pengaduan, teman-teman. Nah, yang keempat ada tanggapan laporan nih, teman-teman. Nah, kemudian yang kelima ada riwayat pengaduan. Kemudian yang keenam ada profil pengguna. Yang ketujuh ada dashboard admin. Nah, yang terakhir ada profil instansi dan kontak person. Nah, di sini use case diagram saya yaitu admin dan pengguna. Di sini admin dan pengguna dapat login, pengguna dapat membuat laporan pengaduan, pengguna dapat melihat riwayat dan tanggapan, dan lain sebagainya. Kemudian ada activity diagram. Admin dan pengguna bisa login dengan memasukkan email dan password. Kemudian akan diverifikasi data nih oleh sistem. Kemudian jika data benar, akan berhasil login. Jika data salah, akan menampilkan error pada UI. Nah, kemudian ada activity diagram home. Nah, di home ini, setelah login, pengguna dapat masuk ke halaman home. Nah, di halaman home itu ada tata cara pengaduan. Jadi, pengguna bisa tahu gimana sih caranya bikin laporan pengaduan gitu. Nah, di halaman home juga ada satu button yang di sana isinya ada langsung masuk ke laman pengaduan. Jadi navigasinya lebih cepat nih buat pengguna. Nah, kemudian yang ketiga ada diagram laman pengaduan. Nah, setelah login, pengguna dapat masuk ke laman pengaduan langsung. Atau setelah login, pengguna langsung masuk ke fitur laman pengaduan. Nah, dari situ sistem akan menampilkan form pengaduan baru. Kemudian pengguna bisa nih mengisi form pengaduan. Kemudian akan validasi input data. Validasi input data apa sih itu? Maksudnya itu validasi input kelengkapan data. Nah, di sana di form itu harus diisi semua. Jadi kalau misalkan data tidak lengkap akan menampilkan error pada UI. Jika data yang diisi lengkap, maka sistem akan menyimpan data nih. Kemudian yang keempat ada diagram tanggapan laporan. Nah, pengguna misal pengguna mau login lagi, terus mau lihat nih tanggapan laporannya. Aduh, laporanku udah ada progres nggak ya? Pengguna bisa masuk ke tanggapan laporan. Nah, di situ sistem akan menampilkan laporan yang sudah diberi tanggapan oleh admin. Nah, kemudian yang kelima ada diagram tanggapan laporan dari admin.
Nah, di sana setelah login, admin dapat masuk ke fitur tanggapan laporan atau dapat juga masuk ke dashboard admin. Nah, di sana sistem akan menampilkan daftar laporan terbaru nih. Kemudian, admin dapat mengklik salah satu laporan. Kemudian admin juga dapat kemudian admin dapat mengedit tanggapan nih. Kemudian setelah itu admin mengirim tanggapan dan data tersimpan. Nah, data tersimpan ini akan dapat dilihat oleh pengguna. Kemudian yang kedua ada activity diagram riwayat pengaduan. Nah, setelah login pengguna juga bisa lihat nih riwayat pengaduannya. Pengguna bisa lihat saya udah melakukan laporan apa aja sih? Mau lihat dong gitu. Bisa lihat di riwayat pengaduan. Kemudian yang ketujuh ada diagram profil pengguna. Nah, setelah login, pengguna dapat masuk ke profil pengguna. Di sana, pengguna dapat mengedit nama, email, telepon, alamat, dan juga mengedit password. Nah, kemudian data akan disimpan oleh sistem setelah pengeditan. Yang kedelapan ada diagram profil instansi dan kontak person. Nah, pengguna juga bisa lihat nih profil instansi atau kontak person dari pemerintah desa atau mitra-mitra yang bekerja sama dengan sistem ini. Nah, kemudian diagram profil instansi dan kontak person dari sisi admin. Nah, setelah login, admin bisa masuk ke profil instansi dan kontak person. Nah, di sana sistem akan menampilkan profil instansi atau mitra yang terkait dan kontak yang bisa dihubungi nih. Kemudian, admin dapat mengedit data profil atau data instansi atau data pemerintah gitu. Nah, kemudian admin juga dapat setelah mengedit data, sistem akan memperbarui secara otomatis data tersebut. Nah, kemudian ada sequence diagram login. Di sini ada memasukkan admin dan pengguna, memasukkan email dan password, kemudian dari UI login ke sistem akan mengirim data login. Nah, kemudian dari sistem ke database akan memverifikasi nih data query-nya. Nah, jika data dikatakan valid dan konfirmasi data ditemukan, maka sistem berhasil login dan UI akan menampilkan halaman home. Nah, jika data dinyatakan tidak valid, maka konfirmasi data tidak akan ditemukan dan sistem akan mengirim pesan error, kemudian UI login akan menampilkan pesan error. Nah, kemudian ada sequence diagram home. Nah, di sini pengguna dapat login, kemudian jika data login dinyatakan valid, maka pengguna dapat berhasil login, kemudian pengguna dapat masuk ke halaman home. Nah, dari halaman home, pengguna dapat mengklik button pengaduan. Di sana, pengguna dapat request laman pengaduan, kemudian pengguna dapat melihat nih tampilan tata cara pengaduan. Nah, setelah melihat tampilan tata cara pengaduan, pengguna dapat mengisi form pengaduan dengan klik button pengaduan yang ada di home. Nah, kemudian setelah isi form pengaduan, pengguna dapat submit data pengaduan, kemudian data pengaduan akan tersimpan secara otomatis ke database. Kemudian di sini ada sequence diagram laman pengaduan, ada sequence diagram tanggapan laporan dari pengguna, ada sequence diagram tanggapan laporan dari admin, ada sequence diagram riwayat pengaduan, sini juga ada sequence diagram profil pengguna, ada sequence diagram profil instansi dan kontak person dari sisi pengguna. Kemudian yang terakhir ada sequence diagram instansi dan kontak person dari sisi admin. Kemudian kelas diagram. Nah, di sini ada sejumlah 8 kelas yang bisa dilihat sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang interface diagram atau UI. Nah, di sini ini adalah interface diagram dari login. Nah, kemudian ini adalah interface diagram dari home. Nah, di situ ada button buat pengaduan baru. Kemudian ada
interface diagram dari laman pengaduan. Di sini ada judul pengaduan, kategori, lokasi kejadian, deskripsi kejadian, nama pelapor, lalu kontak atau email. Nah, di situ juga ada button untuk mengirim pengaduan. Nah, kemudian ada tanggapan laporan. Nah, di tanggapan laporan ini baik admin maupun pengguna dapat melihat tanggapan laporan, namun hanya admin saja yang dapat mengedit tanggapan, yaitu tanggapan petugas. Nah, pengguna dapat melihat tanggapan dari petugas juga di fitur tanggapan laporan ini. Kemudian ada riwayat pengaduan. Di sini di riwayat pengaduan ini pengguna dapat melihat nih status laporannya udah selesai kah atau belum kah gitu. Nah, di sini juga ada profil pengguna. Nah, di profil pengguna ini pengguna atau masyarakat bisa mengedit data diri personal masing-masing. Kemudian ada profil instansi dan kontak person. Nah, di profil ini di interface ini pengguna dapat melihat alamat dari instansi dan juga kontak person dari masing-masing bagian divisi dari pemerintah atau instansi tersebut. Nah, kesimpulan. Nah, dari proses pemodelan sistem yang saya lakukan ini, semua diagram, baik itu activity, sequence, use case, dan class diagram, serta yang terakhir ada interface diagram, sudah berhasil menggambarkan alur sistem pengaduan masyarakat berbasis web secara lengkap nih. Nah, saya itu memastikan semua fitur utama seperti pembuatan pengaduan atau laman pengaduan, terus penanganan admin dan manajemen profil tercover dengan baik nih. Nah, termasuk validasi data dan notifikasi. Nah, pemetaan aktor dan alur sudah jelas, tapi saya sangat menyadari masih perlu penyempurnaan di beberapa bagian teknis seperti API dan skenario error yang lebih spesifik mungkin. Nah, secara keseluruhan dokumentasi ini sudah memadai untuk jadi dasar pengembangan saya, tapi saya akan tambahkan lagi untuk state diagram dan contoh data uji untuk memastikan tidak ada celah yang terlewat. Nah, sekian penjelasan dari sistem saya, sistem pengaduan masyarakat berbasis web. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.